Tapi saya tengok fotonya sudah suami istri. Foto-foto sama istri, istrinya begini, suaminya begini. Iya. Makan bakso di rumah Bu Wiwit, ya. Makan bakso di rumah Bu Wiwit. So sweet. Bawa weekend, yang lain ke mall, kata dia bikin captionnya kan, kami mah di tepi empang aja. Biar romantis. Padahal kan memang tidak ada budget. Cuma captionnya itu loh. Nah, saya tidak boleh sebut dia Jogja gitu, tidak usah. Anaknya yang tukang foto. Dia suami istri foto gini, cia, dirangkul, ya. Oh, saya bilang, nih istrinya pasti bahagia nih, kena bahas di SMK. Udah rindu pulang ya, mau terbang balik. Tapi saya tengok satu-satu, oh sama keluarganya makin baik. Duit enggak sebanyak dulu, tapi dengan keluarga jadi lebih harmonis. Mulai ada foto mesra-mesra, balik ke rumah enggak lagi jadi kucing anggora. Udah main kun lah. Wow, gitu lah. Dia sembunyi. Anak makin dekat. Dapat laporan anak di pondok pesantren makin cerdas, mudah terima ilmu. Bukankah itu rezeki? Rezeki. Yang dulu mungkin kita berusaha sekuat tenaga mau dapatkan itu, tak dapat. Anak-anak kita datang, ayah mau makan apa ya? Ayah mau minum apa ya? Mahal. Demi Allah mahal. Betul enggak? Pelan-pelan merasakan enggak? Itulah buah dari hidayah. Coba diulang. Itu hadiah dari Allah untuk membuat kita bertahan lebih lama. Kalaulah bukan karena rahmat Allah, saya yakin tidak mungkin ada orang yang mampu bertahan dalam dakwah. Karena Allah tuh maha baik. Oh, orang ini mengemban dakwah, kata Allah. Orang ini mengemban amanahku, mengemban risalahku. Dia sedang menyampaikan ayat-ayatku. Dia sendiri susah. Dia sendiri lapar. Dia sendiri tak punya duit. Dia sendiri sedang sakit dan remuk hatinya. Tapi sedang berusaha untuk membahagiakan orang lain, menyenangkan orang lain, mikirkan makan orang lain. Yang pintar banyak, kata Allah, tapi yang mau berbuat cuma orang-orang ini. Aku kasih hadiah, kata Allah, tapi tidak berbentuk uang langsung. Aku baru kasih DP. Aku lembutkan hati istrimu, kata Allah. Aku lembutkan hati suamimu. Aku lembutkan hati keluargamu. Aku mudahkan urusanmu. Aku datang dan hadir setiap saat kau mengangkat tangan padaku. Jangan berhenti, kawan-kawan. Jangan berhenti. Jalan terus. Capek. Nggak enak pasti. Jangan pernah tuh berhenti. Allah sangat sayang, sangat menunggu kita. Ditunggu Allah. Tadi saya bilang, jangan egois. Jangan hidayah ini hanya antum nikmati sendiri. Ajak orang lain. Bisa jadi dia juga sedang gelisah, lagi perlu hadirnya Allah. Antum jadilah bagian, menjadi talang hidayah itu. Menjadi jembatan hidayah, menjadi pintu gerbang hidayahnya buat orang lain. Pasang niat, ya Allah, aku dah merasakan nikmatnya berislam, nikmatnya berkeluarga seperti ini, ya Allah. Ada di jalan ini sangat nyaman, ya Allah. Jadikan hamba, ya Allah, menjadi pintu gerbang hidayah buat orang lain, ya Rabb. Dan antum semua nanti akan pulang ke kampung halaman antum masing-masing. Sebagaimana antum mendapatkan hidayah dari Allah, antum pulang ke kampung halaman antum harus mulai juga mengajak orang lain kembali kepada Allah. Bukan ngajak gabung munzalan, bukan. Ngajak orang join kepada Allah. Ngajak orang kembali ke masjid. Ngajak orang peduli kepada anak yatim. Ngajak orang mau berbuat baik, peduli kepada sesama. Antum jadi pintu gerbang hidayah untuk orang lain. Supaya nanti antum juga ada yang bela di padang mahsyar.
Nih, anak-anak kecil-kecil kayak gini, mereka nanti akan melanjutkan dakwah kita. Mereka yang akan nanti menyolatkan jenazah kita. Nah, bayangkan antum lihat anak-anak kecil seumur-umur itu tidur di masjid, itikaf di masjid. Saya tadi malam tuh mau nangis tapi malu ya. Bahagianya rasanya gitu loh. Tenang rasanya. Berarti nanti seandainya aku meninggal sudah ada lapis-lapis selanjutnya yang akan melanjutkan masjid ini, melanjutkan dakwah ini. Nanti di kampung halaman antum pasang niat minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan banyak juga anak-anak kecil, anak-anak muda, keluarga-keluarga yang sudah mulai kembali ke masjid. Kita yang menjadi pintu gerbangnya. Di saat mungkin tempat-tempat lain agak susah bawa anak-anak, kita siapkan masjid yang ramah anak-anak. Mereka bisa macam-macam dikerjakan anak-anak, main kadal, apa gitu, main biawak, terus seperti main kura-kura. Kena marah enggak di masjid? Nak marah enggak? Ada yang marah-marah enggak sini? Ada. Siapa sih? Bilang Hayati. Makan es krim mereka nih. Makan es krim ya, makan mie instan, tidur ngumpul tuh. Malam-malam saya tengok, ngapa mereka tuh? Lah makan mie ayaman, makan mie ayaman. Terus laporan, ayaman, kita tidak pernah absen sholat subuhnya, tidak pernah absen sholat tarawihnya. Oh Masya Allah, hebat nak. Kami mau jadi jas ayaman. Apa jas? Jadi anak soleh. Allahu Akbar. Mahal kan? Mau ndak antum buat kayak gini juga? Balik ke kampung halaman antum buat. Ajak sebanyak-banyak orang untuk kembali kepada Allah. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Jangan jadikan target. Jadikan apa? Jadikan doa. Kenapa antum kita panggil ke Pontianak? Supaya melihat, supaya merasakan dan pasang niat, ya Allah, aku tidak mau hidayah ini aku pakai sendiri. Ya. Itu ya pesan pentingnya hari ini ya. Jangan diambil jangan diborong sendiri. Saya mau pergi ke bandara. Tunggu sebentar. Jadi abang kakak ayah bunda, hidayah itu mahal, tapi kalau sudah dapat bagi-bagilah. Bagi-bagi. Antum lihat teman antum, lihat-lihat kontak handphone antum. Siapa yang sering nge-like postingan antum tuh? Coba antum lihat, tengok. Oh ini teman saya dulu SMP, ini teman saya SMA dulu. Kasih tahu. Ayo mas, ayo bang, ayo kak. Kembali ke masjid. Saya merasakan nikmat yang sangat luar biasa. Nanti ada waktu kita cerita-cerita. Bahasanya apa? Cerita-cerita. Bukan kalian kumpulkan semua nanti saya ceramah gitu. Ajak. Saya yakin banyak orang yang hari ini pengen merapat kepada dakwah. Banyak enggak? Menurut antum banyak enggak? Tapi mereka bingung kan? Di awalnya seperti apa? Betul enggak? Mungkin kaku. Nah itulah pentingnya kita sebagai pengasuh itu berramah-ramah. Kan saya bilang kemarin kan, dakwah itu teman-teman merangkul. Begitu dia bilang, Ustaz saya bisa ciumin, oh ya enggak apa-apa. Maka lihat bagaimana tanda Allah memberi hidayah itu. Yashrah sadrahu lil Islam. Dia mulai sudah ada kecenderungan. Sering-sering kalau kata orang multi level tuh di follow up. Nah, kalau kemarin bilangnya apa? Follow up. Iya kan? Nah, moga orang Sulawesi di follow up kata dia. Follow up. Oh iya. Iyalah, enggak apa-apa lah Ustaz. Sedikit mi. Biar ji.
Alhamdulillah. Yang penting closing kan. Jadi bagaimana melihat orang yang mungkin sudah mulai ada kecenderungan kepada dakwah, antum melihatnya itu dengan tatapan kasih sayang, ajak pelan-pelan, ikut terlibat. Coba antum ingat-ingat tanda-tanda apa yang Allah berikan di awal kecenderungan antum mendekat kepada dakwah. Coba diingat. Apakah itu berbentuk kegelisahan? Coba lihat bagaimana perjalanan antum switch, berbalik. Seperti Umar bin Khattab. Kapan dia masuk Islam? Justru di puncak kebencian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum tidak boleh menjudge orang, menilai orang ini neraka Ustaz, tampang-tampang gini. Belum tentu boy. Kau yang nunjuknya bisa masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Dan mudah-mudahan tadi doanya teman-teman, tambah doa antum hari ini, ya Allah jadikan saya, keluarga, anak, istri, keturunan sampai hari kiamat menjadi pintu gerbang hidayah untuk orang lain. Menjadi wasilah orang kenal sama Islam, kenal sama Engkau ya Allah. Jadikan saya sebagai wasilahnya. Sip? Itu doanya Ramadan ini ya. Nah, tambah doanya, ya Allah jadikanlah saya bagian atau talang hidayah, pintu gerbang hidayah untuk orang lain, supaya mereka mengenal Islam. Mudah-mudahan lewat wasilah lisan saya, lewat wasilah mulut saya, lewat wasilah kata-kata saya, lewat wasilah tingkah laku saya, orang jadi mengenal Islam, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tadi PR saya bilang, ingat-ingat momentum-momentum apa yang antum rasakan ketika tadi yashrah sadrahu lil Islam. Sudah mulai ada kecenderungan. Coba antum ingat, entah 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, mulai kepo-kepo Instagram, ya kan? Anda nge-DM atau mungkin hadir di salah satu pertemuan atau event yang kita buat. Coba diingat-ingat. Ya, momentum itu adalah momentum titik balik antum mengenal Allah.